apapun kita berikan buat negeri lah yang terbaik ya. Karena kita ketika melihat di luar itu ya Mbak Biru ya, banyak hal yang sebenarnya kita mau pelajari, kita ambil untuk buat negeri, membangun negeri, banyak. Sekarang kita menyamping dikit nih Pak. Berarti kan Pak Mary ini membawahi atau jadi bapaknya warga negara Indonesia di Midwest. Itu berarti di 13 negara bagian ya Pak? Betul. Dari 13 negara bagian ini ada nggak sih Pak cerita WNI yang paling berkesan gitu bagi selama 3 tahun Bapak di sini? Ya, jadi wah ini menarik loh sebenarnya. Kita punya WNI ya, total WNI kita di daerah negara bagian kita yang 13 ini sekitar 16.200 orang. Oke, banyak ya Pak ya? Ya, terkonsentrasi paling banyak Illinois, Indiana, dan juga Michigan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang menarik saya lihat adalah di sini banyak, atau bukan banyak, ada beberapa WNI yang saya anggap masih muda, tapi dia bisa baca peluang, gitu. Baca peluang membuka restoran, gitu ya. Walaupun restorannya tidak murni sepenuhnya 100% Indonesia, tapi kombinasi. Nah ini mereka melihat bisa membaca, warga negara kita di sini membuka peluang, membuka restoran itu nggak mudah, tapi mereka bisa baca. Nah saya suka itu, dengan teman-teman bisa melihat daerah situ tidak ada makanan Indonesia, sementara beliau, teman-teman ini mendengar pengen, akhirnya mereka buka. Ya. Di Michigan juga, East Lansing, ada seorang ibu, tadinya restoran full makanan lokal. Amerika. Ternyata sekarang udah mulai mengarah, nanti dalam waktu dekat mungkin sepenuhnya Indonesia. Karena saya waktu itu kita ngobrol, kenapa Bu Ibu buka yang seperti ini? Karena di samping sebelah Ibu banyak juga yang sama. Bedanya ya Pak, unik. Ya udah keburu Pak Konjen, saya izinnya yang makanannya ini. Nah sementara yang bisa saya lakukan sekarang adalah nggak boleh merubah total, harus merubah izin. Yaitu kalau bisa pun setengah-setengah. Ibu untuk coba banyak. Ini belum izin tapi kalau setengah masih boleh. Itu banyak sekali ininya. Peminatnya, dia bilang ini Pak Mary, mungkin mudah-mudahan kita ke depan bisa lagi pertimbangkan untuk jadi full restoran Indonesia. Jadi kalau dipikir-pikir Mbak, ini WNI kita ini luar biasa ya, saya melihatnya ya, yang kerja di restoran khususnya itu bisa mempromosikan Indonesia dan terkesan gitu loh dengan makanan Indonesia. Apalagi kalau misalnya status warga negara Indonesia yang tinggal di US, itu salah satu yang dirindukan juga pasti makanan sih Pak. Udah nggak bisa dipungkirin lagi tuh, kayak nyampe di sini nyarinya siomay, nyari tahu goreng dan nggak ada. Lain ya, rasanya lain. Kalau makanan lokal mereka udah tahunan, tapi begitu ketemu makanan baru dan taste-nya enak, tuh pasti mencari ya. Dan WNI kita lainnya ya, kalau misalnya wah luar biasa, ada diaspora lah campur dengan WNI. Banyak hebat-hebat. Ada yang jadi dokter di rumah sakit terkenal. Ada di Mayo Clinic, ada di Cleveland Clinic. Luar biasa. Jadi kita punya potensi WNI dan diaspora kita itu luar biasa di Amerika Serikat nih. Nah, kami selalu komunikasi bagaimana kalau di-connect ke Indonesia gitu ya, dengan networking-nya mereka bawa ke Indonesia. Itu selalu kami sounding ke beliau itu. Ini pertanyaan agak sensitif sih Pak. Sebenarnya di Midwest ini ada nggak sih WNI yang statusnya undocumented tinggal di Amerika? Ya, jadi kalau dari data kita sih beberapa teman disebutkan di situ mereka istilahnya itu kehilangan dokumen dokumen paspornya umpamanya gitu, seperti itu. Dan kemudian kesibukan mereka kerja, kesibukan mereka bergerak pindah ke sana kemari membuat kadang-kadang lupa.
Nah itu tetap kita layani. Itu tetap kita layani karena undang-undang kita juga menyampaikan bahwasanya seorang WNI kita harus ada bukti dirinya ya. Bukti dirinya untuk memperlihatkan dia. Ya, tetap. Okay. Kalau untuk pelayanan warga negara kita nggak membedakan antara yang legal sama yang illegal. Kita kewajiban negara memberikan dokumen kepada mereka meskipun mereka statusnya saat ini mungkin sedang pengurusan kewargaan izin tinggalnya, tapi sementara belum dapat pun kita harus berikan. Kalau illegal worker di Midwest ada berarti Pak? Banyak. Ini kalau saya bicara dengan negara-negara konjen-konjen lain juga ngalamin yang sama ya. Ngalamin yang sama. Jadi memang saya kira beberapa negara juga ngalami sama dan sedang sama-sama pemikiran kita bagaimana mereka untuk kita sanding untuk bisa umpamanya dengan employer-nya, dengan lawyer-nya untuk apply. Apakah itu nanti di sini green card atau ya pokoknya work permit-nya dapat. Itu terus kita sounding. Ya, dari negara-negara tetangga saya konjen sering kali ketemu ya sama problemnya. Tapi apa yang kita lakukan juga hampir sama. Terus menghimbau mereka untuk melakukan proses ke legalisasi melalui lawyer atau employer-nya untuk datangin pihak otoritas, kemudian memberikan work permit atau bahkan ada juga yang coba ke arah nantinya green card dan sebagainya. Itu tadi legal worker. Sekarang agak sedikit lagi Pak, agak melebar dikit ke Asia. Ini kan kayak beberapa minggu terakhir ini media banyak banget yang beritakan hatred terhadap Asian people di Amerika ini semakin tinggi Pak. Asian atau kadang juga hatred terhadap Muslim, kayak pembacokan. Terakhir tuh ada pembacokan ibu-ibu Chinese di kereta atau kayak ya berita-berita lainnya. Itu tanggapan Pak Mary seperti apa Pak? Ya ini kalau dilihat dari gimana ya Mbak Biru, ada banyak pandangan tapi ditarik-tarik ujungnya selama ini yang banyak berargumen adalah akibat dari situasi pandemi yang berkepanjangan ini, di mana banyak orang kehilangan pekerjaan, kemudian ada yang mungkin depresi atau apa yang membuat mereka jadi situasinya mengalami kesulitan. Ditambah lagi dengan isu-isu sebenarnya ini virus dari negara mana datang duluan. Ya, sehingga apa yang kita alami juga beberapa warga negara kita di sini, pokoknya di luar negara Amerika ini semua sama. Pasti dari negara ini disebutnya. Yang mana menimbulkan sedikit katakanlah ke negara itu. Jadi nggak lihat lagi nih benar apa enggak, pokoknya diklaim sama aja semuanya, itu ini penyebabnya ini gitu. Nah inilah yang menyebab kita ada kejadian di New York beberapa waktu lalu ya, warga negara kita di subway. Ya, nggak juruntrung apa-apa, tiba-tiba dipukulin gitu di dalam subway. Wah ini kamu dari negara ini, nggak peduli lihat segala macam. Nah ini yang kita lagi-lagi harus siap-siap juga, kita dari perwakilan selalu menghimbau warga negara kita untuk berhati-hati dengan kondisi yang saat ini terjadi di Amerika Serikat ini. Betul. Ya. Tapi mungkin kayak ini minta tanggapan Pak Mary juga ya Pak. Teman-teman tuh banyak yang katanya takut pindah ke US atau sekolah ke Amerika karena katanya tingkat kebencian orang Amerika terhadap Muslim itu lebih tinggi. Ini bagus ya Mbak Biru, saya kira saya sebagai konjen juga ingin menyampaikan bahwasanya kalau cerita itu fakta ada tapi tidak sepenuhnya mutlak betul. Fakta banyak terjadi hal seperti itu, tidak hanya di Amerika, saya kira di Eropa juga banyak, beberapa tempat. Nah, tapi tidak bisa generalisir. Saya kira teman-teman mahasiswa juga maaf ya kalau kita bilang masih pakai jilbab,
itu masih oke, tidak ada yang melarang dimanapun. Nah demikian juga di rumah sakit, di Mayo Clinic kita punya diaspora wanita pakai yang sama, tidak apa-apa. Bahkan berhasil menjadi dokter di sana, bertugas di sana. Bukan halangan berarti. Bukan halangan, bukan langsung kalau udah berpakaian tertentu Udah langsung nggak bisa. Enggak. Nah ini, kalau kita bilang bagaimana caranya menyiasati, nanti tentu teman-teman bisa kita akan carikan atau berikan informasi. Jangan memasuki daerah-daerah tertentu, umpamanya ada ring-ring tertentu. ring-ring tertentu. Yang kedua, jangan memancing dengan penampilan-penampilan yang berlebihan, ya kan? Kemudian pergerakan jangan terlalu larut malam. Imbauan-imbauan ini kita lakukan. Syukur mudah-mudahan dibanding komunitas-komunitas negara lain, komunitas kita di sini nggak terlalu banyak yang terdampak, ya. Apalagi yang fisik langsung. Ada sih ya, tetap kemarin kayak saya bilang di New York itu. Tapi banyakan kalau kita bicara kebanyakan masih bisa aman dan juga masih bisa mencari solusi lah. Dengan tadi saya bilang jangan memasuki daerah-daerah tertentu yang kita tahu di situ relatif tidak kondusif, hal seperti itu. Jadi kalau saya pikir silakan bebas milih universitas di sini, banyak yang bagus. UC, Mbak Biru di UC ya. Anak saya di UIC, University of Illinois Chicago, ada universitas-universitas lain di sini. Yang saya lihat semua dari mahasiswanya, Mbak, ada yang dari Middle East, ada yang dari Asia Selatan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tapi harus ya itu tadi hati-hati. Hati-hati karena memang kita nggak bisa pungkiri faktanya juga ada yang terjadi hate crime ya. Kita juga di KJRI sudah 2-3 kali melakukan pencerahan, live streaming dengan polisi Chicago, ya, Chicago Police Department untuk memberikan tips-tips apa yang harus dilakukan, apa tidak harus dilakukan, dan bagaimana kalau mendapatkan satu tindakan yang tidak kita harapkan harus ngapain. Itu semua sudah kita bahas dalam live streaming kita. Saya kira udah 2-3 kali beberapa tahun ini dengan kerjasama yang baik menurut kami. Kami nggak ngalami kesusahan minta kerjasama dari CPD, Chicago Police Department, untuk menjadi narasumber kita dengan senang hati karena mereka itu juga bagian dari mereka juga tugasnya. Iya sih Pak, lagian kalau dengan berita negatif yang banyak masuk, tapi dari segi keamanan juga ini menurut saya aman banget. Kayak di setiap persimpangan tuh pasti ada polisi yang jaga. Jadi maksudnya tingkat keamanan, tingkat pengawasan di sini juga sangat cukup ketat ya Pak dibandingin beberapa lainnya. Ya saya kira mobile police tetap berjalan, tapi yang namanya juga kadang-kadang kita tak terduga ya, kriminal, ada penembakan massal, umpamanya di mana-mana saat ini, ada di sekolah, di rumah sakit, di grocery, ya ini fakta memang ya, kita nggak bisa pungkiri. Yang bisa kita lakukan adalah saling komunikasi dengan teman, bertanya, kalau saya mau ke sana bagaimana, kalau lewat jam malam boleh dong temani saya sini, itulah. Ini 2 pertanyaan terakhir nih Pak. Ini kan Pak Mary bentar lagi mau pulang ke Indonesia nih Pak. Selama 3 tahun ini yang paling membekas dan berkesan di Pak Mary apa nih Pak selama tugas di Chicago? Yang pasti dari kita ya di Kemlu ini selalu ya, dari senior-senior kita selalu mengatakan berikan legasimu ketika kamu bertugas dimanapun. Bagi saya 3 kali penempatan terdahulu saya meletakkan beberapa legasi saya, ya. Saya adalah ya mungkin kalau di Kemlu mungkin ada
laporannya. Nah, selama di Chicago ini, ya, saya nggak bisa nilai saya sudah banyak melakukan, ya tentu pimpinan yang bisa melakukan. Tapi yang saya rasakan adalah saya senang berbagai pihak di Midwest ini sekarang terkoneksi, terhubung dengan Indonesia gitu. Rumah sakit terbaik di dunia terkonek, kerjasama. Udah kemarin launching, dulu belum ada, terkoneksi. Ya meskipun itu juga kerjasama bareng ya dengan KMKS, tapi paling nggak kita dampingi, kita fasilitasi, kita buka pintu, kita inilah. Dan kemudian di pertanian, ya ini juga ongoing sebenarnya Mbak. Keinginan saya, mimpi saya ya, saya pengen kita juga mendapatkan teknologi supaya kita bisa mandiri swasembada pangan di bidang kedelai atau di bidang komoditi lainnya. Di sini ladangnya, di sini jagonya, tekniknya, teknologinya, bibitnya, semua. Nah ini sudah terhubung dengan Zoom, sudah ketemu, sudah ini semua. Dan ini mudah-mudahan sudah ada juga proses pilot project penanaman kedelai di Indonesia dengan dibimbing dari para ahlinya di sini. Oh, ahlinya terbang ke Indonesia gitu Pak? By Zoom dulu. Oh, by Zoom. Mereka punya yang namanya Smart Farm. Ada protokolnya. Protokol itu metodologinya. Lakukan ini, mereka bimbing. Pakai bibit ini begini-begini. Dan itu udah ditanam November yang lalu. Oke. Masa tanam 3 bulan. Sebentar lagi panen dong Pak? Sebentar lagi panen. Jadi Smart Farm-nya nggak gede. Pilot project. Kalau dilihat nanti produksinya ini dihitung per hektarnya sama dengan di sini ya untuk kedelai, sini hampir 3-4 ton per hektar. Okay, wow. Sementara di Indonesia rata-rata, mohon maaf kalau saya salah, itu masih baru sekitar 600 ke 800 ribu kilo per hektar. Jadi ada ya paling nggak sampai ke satu ton lah gitu ya. Itu ada sesuatu yang kita belum lakukan yang pas ini. Apanya? Nah ini yang kita harus kita tutup kelemahan kita. Apakah teknologinya? Apakah mungkin cara penanaman yang salah? Mineral tanahnya belum sesuai. Sementara kita merasa petani kita sudah nanam gitu ya. Kok hasilnya bisa jauh? Nanam, tahu hasilnya kok ada yang kopong, ada bijinya yang enggak ini. Kenapa di sana semua sama? Saya udah pernah turun ke Indiana melihat, waduh Mbak, biru, oh cakep banget. Semua kedelai itu dibukain semua tuh padat bijinya. Ada yang kayak bolong-bolong keropos gitu? Kita punya diaspora sana. Okay. Mungkin kalau nggak salah awal Maret saya nanti ke sana ikut deh, biar bisa lihat langsung. Waduh. Besar banget, ribuan hektar, mau sampel dari manapun diambil, buka biji kedelai padat semuanya. Nah inilah, ini yang saya maksud tuh, kesan saya tuh, ini kayaknya kita mungkin bisa nih, bukan mungkin, ini kita bisa nih. Bisa, karena kita negara pertanian kan gitu. Tinggal kita, yuk sama-sama lah. Belajar, ambil teknologi, apa kurangnya, didik, kita transfer caranya. Kalau tanahnya kurang ini, kurang mineralnya, tambahkan mineralnya. Jadi ekspansi ke masyarakat atau ke petani. Kalau menurut saya, secara pribadi, saya berkeyakinan kalau kita mau, pasti bisa. Itu kerinduan saya satu itu kita karena impor kita terlalu banyak. Terlalu besar dari sini. Di negara agrikultur tuh kayak proporsi impor kita terlalu iya, sementara Pak Presiden mengatakan bahwasanya kita harus bisa menghasilkan menghasilkan produk-produk pertanian dengan tentunya membenahi berbagai hal. Nah, kalau kita mau pasti bisa. Ya, impor kita kedelai itu hampir 3 juta ton per tahun. Untuk ya itu tadi makanan utama tahu tempe. 3 juta ton lebih. Sementara kita produksinya cuman sekitar 500 ribu. Jomplang banget sih Pak.
sejuta kurang gitu ya, katakanlah. Ada sekitar gap 2 juta ton lebih tiap tahun. Kalikan aja ya, saya nggak usah kali saya bisnis ini per tonnya, per kilonya berapa. Yang pasti untuk kita mengimpor tuh bisa triliunan. Ya. Dan masyarakat Indonesia sayangnya kayaknya nggak bisa hidup tanpa kedelai gitu Pak. Kayak tempe tahu itu makanan wajib jadi. Makanya kita harus kapanpun harus ada kan gitu ya. Berpikirnya kalau saya ya, mohon maaf kalau saya bilang berpikirnya kita harus punya. Karena makan tempe tahu itu generasi kita pun nanti masih akan membutuhkan. Kenapa nggak kita adakan? Kenapa nggak kita swasembadakan? Ada kurang lebih kita cari di mana kelemahannya. Wah, ini yang paling Mbak Biru saya punya keinginan, kerinduan dari kerjaan kita di sini, salah satunya ya, kita bisa transfer ini teknologi, keahlian, pemikiran inovasi dari sini ke Indonesia, dan di pihak-pihak Indonesia mau ya. Kalau ada yang tidak suka adanya kita swasembada ya tentu saja ya, tapi kalau kita melihat secara kepentingan besarnya, saya kira kita setuju kalau kita membutuhkan swasembada ketimbang membeli secara terus-menerus. Ya. Dengan jumlah yang besar. Semoga cepat terrealisasikan ya Pak di beberapa tahun mendatang. Saya doakan nanti pengganti kita juga akan meneruskan. Karena apapun kita berikan buat negeri lah yang terbaik ya. Karena kita ketika melihat di luar itu ya Mbak Biru ya, banyak hal yang sebenarnya kita mau pelajari, kita ambil untuk buat negeri, membangun negeri, banyak. Nggak cuma yang high-tech, yang pertanian aja lah yang dekat dengan kita, kehidupan kita, farmers kita, petani kita, yang begitu banyak. Ini yang paling sebenarnya lebih signifikan dan juga bisa kita segera laksanakan. Dari hal kecil kan? Iya, karena menyentuh banyak masyarakat, banyak pihak dan warga Indonesia yang berstatus petani dan sebagainya ini. Semoga aja Mbak Biru. Siap Pak. Nanti kalau jadi ke sana ke Indiana boleh ya Pak? Nanti saya turun untuk bisa ngelihat mulai musim tanam nanti bulan Maret ini kalau nggak salah. Nanti panennya nanti walaupun saya nggak di sini, biasanya bulan Oktober saya akan titip. Apapun nanti saya akan titip. Nanti biar Mbak Biru bisa melihat policy negara ini dari agriculture itu ya. Bagaimana mereka mulai menanam dan juga swasembadanya dan sebagainya itu. Nah tadi kan Pak Mary, selain terakhir tadi kan Pak Mary udah sempat ngasih tips buat teman-teman di Indonesia yang mau berangkat ke Amerika. Nah ini terakhir Pak, minta ujangan Bapak nih sebelum Bapak pulang, ujangan Bapak buat teman-teman Indonesia yang lagi berjuang belajar di Amerika. Ya. Triks atau pesan Bapak lah gitu buat teman-teman aja Pak. Baik, makasih Mbak Biru. Ya, saya berharap ya teman-teman, pertama, kesempatan belajar di Amerika Serikat itu tidak dimiliki semua orang. Harus dicamkan betul bahwasanya kesempatan belajar di Amerika Serikat atau di luar negeri adalah sesuatu yang sangat berharga. Saran saya, manfaatkan. Jangan sia-siakan. Jangan buang waktu. Ya, pertama kenapa? Negara tentu ya, saya merasakan banyak yang membutuhkan keahlian-keahlian teman-teman yang studi sini, yang komputer. Kemarin tadi kita bicara ada PhD student tenaga nuklir. Ya, ada yang kedokteran, ada yang ilmu teater, itu semua banyak manfaatnya. Jadi yakin dan percaya apapun yang teman-teman dalami itu bermanfaat semua selama teman-teman percaya diri itu bermanfaat. Yang kedua, jangan sia-siakan bagi teman-teman yang beasiswa ya, khususnya karena
adik-adik kita, junior-junior kita akan menunggu juga. Jadi tepat waktu itu penting sekali. Ya, penting sekali supaya nanti kesempatan yang lain buat yang lain tidak terkendala. Ya. Nah, itu saya kira yang penting, dan saya waktu ngalamin juga sekolah di Jepang, S2 saya kebetulan beasiswanya dari pemerintah Jepang. Waktu itu walaupun dari pemerintah Jepang, saya berkomitmen saya harus on time pulang. Kenapa? Ya kalau saya sih waktu itu mudah saja. Kalau saya pulang gagal, saya malu. Itu aja sebenarnya. Bener sih, Pak. Iya. Jadi setiap hari membuat saya itu terus, ini ujian harus jangan sampai gagal, jangan sampai ada yang hair. Pulang, taruhannya adalah yang paling simpel ya sebenarnya ya, itu malu. Bagi saya tidak ada kata gagal, selesaikan. Selesai, alhamdulillah, bersyukur semua selesai. Ya jadi itu teman-teman, banyak hal yang kita peroleh di sini, ayo kita bawa rame-rame. Mengabdi bareng-bareng buat negeri. Mengabdi bareng ini. Kalaupun dapat kerja di sini, katakan, ya, saya nggak mewakili pemerintah. Mungkin kalau memang keputusannya akan kerja sini, bentuk networking seluas-luasnya. Bawalah networkingnya 1, 2, 3. Siapapun yang ekspertisnya nanti atau ilmunya ke Indonesia. Mudah sih sebenarnya, mungkin bisa dilakukan, contohnya ahli nuklir. Kita butuh nuklir apa di Indonesia. Nah nanti ahli nuklir dari Indonesia, dari Amerika Serikat itu bisa datang atau Zoom meeting, ya kan, di bidang lain. Kita punya diaspora di Mayo Clinic, ahli diabetes. Kita udah buat Zoom meeting, dan diaspora kita, dokter kita ini sangat baik sekali jadi narasumber bagaimana dia bisa membuka pintu dan memberikan ceramah tentang diabetes, dan juga sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak di Indonesia untuk kerjasama awal ya mungkin ya, kerjasama bagaimana arahnya untuk istilahnya pusat penanganan diabetes nasional itu seperti apa umpamanya nantinya gitu. Masih dalam tahap pembahasan dan bincang-bincang. Pemikiran-pemikiran inovatif gini dari teman-teman yang ada di Amerika ini, yang undergrad, yang grade maupun yang PhD, silakan untuk bisa menyelesaikan tepat waktu ya. Siap. Wow. Saya kira itu. Siap Pak Mary. Terima kasih banyak Pak Mary atas kesempatannya untuk bisa ngobrol bareng, memberikan pencerahan buat teman-teman juga nanti yang nonton ini, dan banyak hal baru banget yang kita belajar, kayak ternyata masih banyak yang kita perlu perdalami atau banyak kesempatan yang bisa kita dapatkan untuk kita bawa pulang nanti ke Indonesia. Iya. Juga ngelihat Pak Mary ini semangat juangnya tinggi banget gitu Pak. Jadi kalau kan ini winter pertama kali nih Pak, kan jam 7 pagi tuh masih gelap. Jadi kalau males-males ke kuliah tuh kayak tertampar gitu. Sekarang ngobrol sama Pak Mary kayak harus lebih semangat lagi, nggak bisa kayak gitu berarti ya Pak. Jadi memang dari kita juga ya. Harus bisa. Saya selalu gitu. Bisa. Saya yakin bisa, harus bisa. Oke. Tidak ada kata gagal berarti ya dalam kamus Pak Mary. Mensugesti diri lah, katakan setiap saat supaya nggak kendor semangatnya. Waduh, banyak sekali masyarakat atau mahasiswa kita yang tidak memiliki kesempatan loh ke luar negeri loh. Ini memang tunjukkan kita lulusan luar negeri itu ada lebihnya loh. Buat teman-teman yang mau kuliah di Amerika, di Midwest banyak universitas. Nanti bisa nanya Mbak Biru ya, universitas bagus-bagus. Apa aja ada. Dan nggak usah khawatir ya Pak. Dimanapun kita pergi pasti akan selalu ada. Waspada iya, tapi jangan langsung menyemurutkan semangat untuk belajar lebih tinggi lagi. Ya. Pak Mary, semoga sukses dan lancar karir kedepannya ya Pak. Terima kasih Mbak Biru. Semoga kita bisa ketemu lagi. Sukses juga loh kuliahnya di Master of Public Policy. Iya, doakan lulus dan bisa cemerlang Bapak ya Pak ke depannya karirnya.
kedepannya era Mbak Biro dan teman-teman lah ya. Siap. Nah, kita saling doakan saja sukses semuanya. Siap, buat Pak. negeri Buat kita. negeri ya, Pak. Ya. Sama-sama. Terima kasih Pak Mary. Selamat Makasih. sore, Pak. Terima kasih. Makasih Mbak Bye-bye. Biro, makasih banyak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Mas. Semangat terus. Semangat terus. Sampai jumpa di episode berikutnya Make Up Policy. Dadah.